Kembali di Dialog NTV Prime, membaca arah baru Amerika Serikat, China, dan Iran ya, saat ini. Dan pemirsa masih bersama kami di studio Duta Besar RI untuk RRT Republik Rakyat Tiongkok periode 2010-2013, Pak Imron Kotan, dan juga masih tersambung di sambungan Zoom Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Profesor Alexius Jemadu. Saya ingin ke Prof. Alex tadi sebelum jeda. Kita juga masih ingin tahu soal histori kunjungan dari Amerika Serikat ke China dan juga bandingkan dengan persepsi globalnya seperti apa dalam kunjungan Trump esok. Ya, kita melihat bahwa kunjungan esok ini ya 13 Mei itu akan sangat dipengaruhi oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China selama ini. Mereka pasti akan membicarakan itu, gimana mencarikan satu solusi ya, misalnya untuk tuntutan Trump kepada Tiongkok supaya lebih banyak membeli produk pertanian dari Tiongkok, dan juga mungkin pembelian pesawat terbang ya, itu akan membantu ekonomi Amerika Serikat yang saat ini juga sedang menurun. Sementara dari pihak China-nya itu akses kepada produk chipnya Amerika Serikat itu bisa dilonggarkan. Nah, kita melihat bahwa kedua pemimpin ini sama-sama berada di bawah tekanan ekonomi. Saya menduga bahwa nanti mereka bisa menemukan suatu kompromi kalau soal ekonomi ini, karena kedua-duanya saling membutuhkan gitu ya. Jadi natur dari interaksi kedua negara ekonomi terbesar di dunia ini ada interdependensi ya, ekonomi yang sangat nyata, keduanya saling membutuhkan, tapi juga ada rivalry. Nah, sehingga tidak ada suatu ekspektasi bahwa akan terjadi suatu perubahan yang sangat fundamental, yang sangat revolusioner dari kunjungan Trump ke Beijing ini. Ya, kita akan melihat nanti kompromi dari keduanya, tapi hanya menyangkut ekonomi, ya, perdagangan dan investasi antara keduanya. Kalau menyangkut masalah Iran, nah ini yang kita masih bertanya-tanya, apakah Trump nanti bisa membujuk ya China atau Xi Jinping untuk bisa katakanlah persuasi kepada Iran untuk mencarikan solusi bagi itu uranium yang masih tersembunyi itu, dan diperkirakan akan menghasilkan 10 atau 11 hulu ledak nuklir. Nah, ini yang bisa kita harapkan dicarikan suatu jalan keluar ya, tanpa mengurangi hak Iran untuk pengayaan uranium untuk tujuan damai ya, karena itu kan diakui oleh hukum internasional. Jadi bagaimana mereka mencarikan jalan keluar itu, mudah-mudahan Tiongkok menggunakan leverage-nya ya untuk bisa mencarikan jalan keluar bersama Trump begitu. Ya. Tapi kansnya seperti apa, Prof? Kalau melihat pertemuan yang akan terjadi besok, akankah Tiongkok bisa menggunakan leverage-nya ini untuk membahas isu krusial nuklir? Ya, sangat bergantung seberapa besar keuntungan ekonomi yang diberikan Trump untuk China ya. Nah, saya memperkirakan bahwa Trump juga akan memberikan beberapa konsesi ekonomi kepada China. Juga termasuk mungkin masalah Taiwan ya, karena China menuntut supaya dia jangan terlalu banyak mengecam China soal Taiwan ini. Juga jangan terlalu banyak menjual senjata strategis buat Taiwan. Bagi Tiongkok itu masalah yang sangat sensitif. Nah, kalau misalnya Trump bisa kompromi soal itu, bisa memberikan kompromi soal Taiwan, juga konsesi ekonomi yang katakanlah sesuai dengan ekspektasi Tiongkok ya, ada kemungkinan, ada probabilitas ya, Tiongkok akan menggunakan pengaruh atau leverage-nya bisa nanti menekan Iran untuk mencarikan solusi bagi masalah nuklir itu. Oke, kita tanya ke Pak Imron, probabilitasnya seperti apa sih? Tadi yang seperti dijelaskan oleh Prof. Alex, sebenarnya kedua-duanya ini punya leverage ya, tergantung juga seberapa krusial menggunakan hal itu untuk juga kepentingan masing-masing negara. Kalau saya melihat ini lagi-lagi kan diplomasi ini, Naila ya, jadi saya agak sedikit paham lah.
Kalau suatu kepala pemerintahan atau kepala negara berkunjung ke suatu negara, tentu dia dalam posisi tangan meminta ya. Yang berkunjung. Yang berkunjung, karena dia mengharapkan sesuatu untuk dibawa pulang, dijual kepada public opini dalam negeri kan. Jadi posisinya ini sebenarnya posisi Xi Jinping ini sangat solid ya. Pertama, Trump sudah terisolasi. Kedua, dia membutuhkan China untuk meyakinkan Iran agar menerima apa tuntutan mereka. Nah, pada sisi yang lain, dia juga salah satu daripada pembicara ini saya yakin juga akan menyentuh bagaimana China itu melonggarkan ekspor rare earth, tanah jarang ke Amerika Serikat. Karena apa? Ekonomi Amerika Serikat itu ditopang oleh high tech. Nah, high tech ini memerlukan rare earth, tanah jarang ini. Dan China sudah memutuskan ketika dia diimpos ratusan persen tarif, dia katakan kami stop ekspor rare earth ke Amerika Serikat. Nah, ini juga salah satu isu yang sangat krusial. Di samping ada juga ini intrikasinya, Prof. Alex. Intrikasinya adalah Trump ini akan didampingi oleh Rubio. Nah, Marco Rubio ini ketika dia menjadi senator dari Florida, dia sering sekali mengecam pelanggaran HAM di Hong Kong dan di Xinjiang. Oleh karena itu namanya di blacklist, nggak boleh masuk ke China. Sebagai senator, mungkin sebagai Secretary of State dia bisa masuk dengan kapasitas yang lain. Tapi itu juga nanti akan membuat suasana awkward ya, kalau dia hadir. Dan kemudian dia dikaitkan dengan jangan sampai dia mengangkat isu pelanggaran HAM baik di Hong Kong, ya anti demokrasi lah, anti demonstrasi lah, atau pelanggaran HAM di Xinjiang mayoritasnya adalah Islam. Nah, di sini juga harus dicatat juga, China juga ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa dia itu bersimpati kepada dunia Islam. Karena dia mempunyai populasi Islam di Xinjiang. Jadi kalau dia dekat dengan Iran, itu juga ada maksudnya bahwa kami ini sebenarnya bukan dalam tanda petik penindas dari hak-hak umat Islam kami. Gitu. Jadi ini sangat kompleks lah ini. Sangat kompleks. It's not as simple as you see. Sangat complicated. Dan ini adalah momentum yang tepat. Karena mereka sudah hampir 2 tahun ya tidak bertemu. Prof. Alex, sebelumnya Arakci kan sudah datang ke sana ya bulan lalu. Nah, ini bisa dijelaskan ya. Harusnya kan Trump juga bisa membaca situasi ini begitu ya. Ya, kunjungan dari Menlu Iran ke sana itu bisa disebut sebagai suatu preemptive strike ya. Nah, daripada duluan si Trump, ya saya duluan ke sana karena hubungan antara Iran dan Beijing itu sangat dekat ya. Dan bahkan sangat diandalkan oleh Iran selama ini sebagai negara yang katakanlah bisa membantu dalam Iran mengalami kesulitan gitu ya. Nah, karena itu kunjungan dari Arakci ke Beijing itu juga ikut berpengaruh karena dia pasti sudah mendahului Trump untuk berkunjung ke sana, tentu dengan berbagai kompromi-kompromi yang disetujui atau disepakati oleh Tiongkok, terutama saya kira berkaitan dengan 2 hal ya, yaitu perekonomian Iran yang saat ini membutuhkan sekali pasokan ya dari Tiongkok, juga menyangkut hubungan dagang keduanya, terutama menyangkut energi, tapi juga masalah peralatan militer yang dibutuhkan oleh Iran. Kalau seandainya terjadi eskalasi lebih meningkat lagi, karena ini kelihatannya Trump juga sudah mulai mengancam untuk menggunakan kekuatan militer seandainya nanti dari kunjungan dia ke Beijing ini nggak ada hasil apa-apa. Alternatifnya bagi dia itu ya meneruskan blokade dan juga mungkin melakukan suatu tindakan militer karena dia tidak bisa
mencapai bersabar kesepakatan terlalu banyak, mencapai kesepakatan dia sudah tunggu banget ini, terutama untuk pemilu setelah di November itu dia tidak mau partainya kalah, kalau tidak dia jadi bebek lumpuh, nanti dia lame duck ya selama 2 tahun sampai 2028 itu yang dia paling takutkan itu oleh Trump itu kalah di pemilu November itu. Ya, oke Pak Imron. Jadi tadi ya harusnya Trump bisa membaca situasi. Dia juga tidak ingin kalah dengan pergerakan safari geopolitik yang ditunjukkan oleh Iran sebelumnya. Iran ke Rusia,